Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Rabu 24 Desember 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dibantu untuk achieve 100 likes ya. Kalau ada video yang achieve 100 likes, kita akan buat schedule untuk ngadain live streaming. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Kita mengawali malam Natal dengan hadiah ekonomi yang luar biasa dari US. Namun diiringi dengan ultimatum keras dari Presiden Trump terhadap masa depan Federal Reserve. Kita langsung masuk ke berita yang pertama. Ekonomi US tumbuh 4,3% di kuartal 3, jauh melampaui prediksi 3,3%. Ini adalah laju tercepat dalam 2 tahun terakhir. Penasihat senior Gedung Putih, Kevin Hassett, menyebut angka ini sebagai hadiah Natal bagi masyarakat US. Sementara itu, Presiden Trump menegaskan melalui Truth Social-nya bahwa siapapun yang tidak setuju dengannya tidak akan pernah menjadi ketua The Fed. Ia menuntut ketua Fed baru harus bersedia menurunkan suku bunga saat pasar sedang kinerjanya itu baik, bukan malah membunuh rally pasar dengan alasan inflasi. Scott Bessent menyarankan Fed mempertimbangkan rentang inflasi 1,5% hingga 2,5%, menyatakan bahwa kepastian titik desimal 2% saat ini adalah hal yang tidak masuk akal di tengah tekanan daya beli masyarakat. Terus sekarang kita masuk ke berita komoditas. Harga silver mencetak sejarah baru dengan menembus $71 per ounce. Saham penambang perak seperti Hikla dan Coeur Mining melonjak hingga lebih dari 3% di pre-market. Sementara tembaga mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa di atas 12.000 per ton. Emas dan perak terus meroket didorong oleh ketegangan politik US dan Venezuela dan juga optimisme dari ekonomi. Terus sekarang kita lanjut ke beritanya tech dan AI. Pemilik TikTok, ByteDance, menyiapkan anggaran belanja modal sebesar 23 miliar US dollar untuk tahun 2026 demi mengejar ketertinggalan AI dari rivalnya yaitu US. Lalu dari Nvidia, sekitar 12 miliar US dollar dialokasikan khusus untuk prosesor AI. Analis memperkirakan Nvidia bisa mendapatkan tambahan pendapatan hingga 12,5 miliar US dollar jika pengiriman chip ke China disetujui di bawah kebijakan tarif Trump. Lalu dari Google, Alphabet baru saja mengakuisisi perusahaan data center Intersect senilai 4,75 miliar US dollar untuk mempercepat kapasitas generasi AI mereka. Terus sekarang kita lanjut ke beritanya kripto. Nah, CoinShares melaporkan arus keluar mingguan sebesar 952 juta dolar dari ETP kripto global karena hambatan regulasi Clarity Act. Meski ada penurunan hash rate, VanEck mencatat ini seringkali menjadi indikator positif bagi pemegang Bitcoin jangka panjang. Lalu berita dari Trump, Reuters melaporkan adanya rencana Presiden Trump untuk melakukan bailout bagi pemegang kripto di tahun 2026. Di sisi lain, JP Morgan tengah mempertimbangkan peluncuran layanan perdagangan kripto institusional. Terus sekarang kita lanjut ke berita dari China. Data aktivitas China bulan November mengecewakan dengan pertumbuhan retail hanya 1,3%. Pemerintah berencana memangkas biaya pendidikan dan penitipan anak untuk mendukung kebijakan fertilitas. Lalu berita dari BlackRock, akuisisi pelabuhan global senilai 23 miliar US dollar yang didukung BlackRock terancam batal setelah perusahaan negara China COSCO menuntut hak kepemilikan mayoritas. Jadi kesimpulannya gimana nih? Wall Street menutup sesi dengan S&P 500 di level rekor baru tepat saat jendela Santa Claus Rally dimulai. Meskipun ekonomi sangat kuat, fokus utama pasar kini tertuju pada siapa sosok loyalis yang akan dipilih Trump untuk memimpin Federal Reserve pada Januari mendatang. Terus sekarang kita akan lihat ke economic calendar. Nah, untuk economic calendar seperti yang gue bilang kemarin itu banyak banget data penting ya. Mulai dari ADP Employment Change Weekly, di sini ada penurunan. Dari yang tadinya 17,5K itu turun menjadi 11,5K. Jadi bisa dibilang untuk sektor labor market itu masih lemah. Lalu habis itu untuk core PCE prices yang Q3, di sini sesuai sama forecast-nya ada kenaikan jadinya 2,9%. Ini lumayan buruk buat kripto. Terus dilanjutin sama durable goods order, ini ada penurunan yang signifikan nih dari 0,7% turun jadi minus 2,2%. Ini lebih buruk daripada forecast-nya minus 1,5%. Tapi dari GDP ini ada kenaikan yang luar biasa ya. Ini dari 3,8%, forecast-nya 3,3%, lalu actual-nya 4,3%. Ini gede ya. Ini GDP terbesar semenjak beberapa bulan yang lalu gitu. Kalau misalnya dari berita yang tadi, ini bisa dibilang pertumbuhan ekonomi US itu sangat baik ya. Tapi actually ini good for US dollar. Kabar buruknya, dengan GDP sebesar ini, inflasi itu bisa naik ya. Kalau misalnya inflasi naik, The Fed itu bisa hawkish. Jadi kita perlu lihat nih. Untuk langkah The Fed seperti apa berikutnya?
Terus untuk data kemarin lagi yang CB Consumer Confidence itu ternyata ada penurunan nih. Dari yang previousnya itu 92,9, terus abis itu forecastnya turun 91,7, dan actualnya turun beneran 89,1. Jadi ini lumayan mix ya, datanya itu beneran mix. Yang lumayan mengkhawatirkan adalah core PCE-nya itu ada kenaikan di saat GDP-nya itu bertumbuh pesat gitu. Jadi yang dikhawatirkan adalah inflasinya itu bisa naik karena pertumbuhan ekonomi US itu lagi pesat gitu. Dan bisa jadi The Fed itu semakin hawkish. Makanya Donald Trump itu panik ya. Dia bilang, ketua The Fed yang baru harus setuju sama dia. Jangan gara-gara ekonomi US bertumbuh, dia nggak mau turunin suku bunga. Nah, disitulah Trump udah mulai panik ya. Kalau misalnya The Fed nggak mau turunin suku bunga, dia bayar utang US itu makin mahal. Makanya dia pengen interest rate-nya US itu diturunin secara maksimal. Soalnya utang US itu udah gede banget ya. Dan beberapa itu udah mulai ada yang jatuh tempo di tahun 2026. So, tinggal kita lihat apakah The Fed mau membantu Donald Trump untuk menyelamatkan ekonomi US. Kalau misalnya justru interest rate-nya itu nggak diturunin, US itu untuk bayar utangnya itu bakalan semakin besar, kayak gitu ya. Terus sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan. Oke, untuk pembahasan kita akan mulai dulu sekarang dari DXY karena banyak banget ya request untuk hari ini. So, gue akan langsung percepat dengan langsung bahasnya ke DXY. So, untuk DXY ini ada kabar yang lumayan bagus. Ini bagus banget actually. Jadi di time frame daily-nya dia udah back to bearish nih di sini. Dia udah valid bearish per kemarin, dia breakdown dari sini dan sesuai banget sama proyeksi kita kemarin. Jadi kita kemarin proyeksiin tuh seperti ini. Di sini ada pemantulan, yes, gue setuju ada pemantulan dan dia abis itu retest ke area OTE. Di sini beneran tipis banget ya. Gue expecting sebenarnya dia masuk ke area sini tapi ternyata nggak butuh. Dia sampai ke retracement 0,62, terus habis itu dia turun banget ya. Dia langsung lanjut turun, dan secara 4 hour, di sini dia udah valid break of structure. Jadi untuk skenario yang ke playout yang ini ya, yang kedua, di sini dia ada pullback, terus habis itu dia breakdown dari situ. Dan untuk supply 4 hour-nya, jadinya kita bisa pindahin ke sini nih, karena di sini adalah last swing high sebelum dia break of structure. Di sini kita bisa tandain supply 4 hour, dan di 1 hour-nya, sekarang kita akan bahas ke 1 hour. Nah, di 1 hour-nya kan kemarin dia sempet MSS ya. Di sini tuh dia MSS to bullish nih. Makanya lumayan mengkhawatirkan gue bilang, kalau misalnya dia MSS to bullish bisa ada kesempatan dia bisa retest ke supply 4 hour di sini. Tapi ternyata area OTI-nya itu memberikan reaksi yang sangat bagus buat DXY. Jadinya kekuatan US dollarnya itu turun ya. Ini turun banget dan dia udah bikin lower high 1, terus habis itu dia berhasil break of structure lagi. Jadi untuk secara 1 hour, untuk supply 1 hour-nya itu ada di sini, karena ini adalah swing high terakhir sebelum dia break of structure. So, it's good. Ini lumayan bagus, dan dia udah sampai nih. Dia udah sampai ke target pelemahan dari yang kemarin kita udah bahas nih. Target pelemahan dari double top ini. Jadi beberapa hari yang lalu atau minggu lalu ya, gue lupa. Di sini kan kita ngeliat ada double top, dan kita proyeksiin untuk pelemahannya dia bisa sampai ke area sini. Per sekarang banget dia udah sampai, ini bisa dibilang dia udah sampai ya. Kalau misalnya beda beberapa tick doang, jangan terlalu dipusingin. Kita anggap aja ini udah sampai. Jadi untuk pelemahan double topnya itu udah selesai ya. Dari sini pelemahan double topnya itu targetnya udah tercapai. Karena udah tercapai, expecting dia bisa ada pemantulan ya. Ada pemantulan bisa juga untuk retest lagi ke supply 4 hour itu juga bisa. Baru habis itu kita lihat reaksinya seperti apa dari supply 4 hour ini. So expecting 1 hour-nya itu bisa ketembus, mungkin bisa ketembus ya. Karena data GDP-nya US itu bagus gitu. Karena data GDP-nya US itu bagus, kemungkinan besar kekuatan US dollar itu bisa menguat dalam beberapa waktu ke depan kayak gitu. So kita lihat aja nanti untuk reaksi ke depannya. Dari sini udah lumayan bagus pergerakannya, udah ada penurunan dan udah breakdown juga dari internal structure-nya. Dan sekarang mungkin expecting kalau misalnya dia ada kenaikan, mungkin dia hanya pullback untuk melanjutkan penurunan karena kita tahu DXY itu sebenarnya lagi consolidating aja nih, konsolidasi di sini. Dan semenjak di sini dia structure-nya itu belum ada yang mampu bikin higher high ataupun lower low. Jadi expecting mungkin aja dari sini dia bisa retest lagi ke batas bawah yang ada di sini. Kayak gitu ya. Mungkin seperti itu untuk DXY. So it's good kalau misalnya dia breakdown dari trendline ini adalah tanda yang sangat bagus karena trendline ini itu udah tercipta udah lama banget ya. Dari 2014 di sini dia bikin low, higher high, higher low, higher high, dan di sini wajar banget ya dia ketahan. Kalau misalnya di sini breakdown, besar kemungkinan kita bisa retest ke demand monthly ini. Gitu. Untuk jangka panjangnya bisa ke sini, tapi kita nggak tahu ya. Kita perlu lihat untuk data ekonomi US berikutnya seperti apa. Kalau mendukung, dia bisa banget breakdown dari sini dan bisa banget retest ke demand monthly ini. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk DXY, sekarang kita langsung bahas ke Bitcoin.
Nah, untuk Bitcoin di sini dia masih belum kemana-mana ya. Bisa dibilang ini dia masih konsolidasi, konsolidasinya itu akut. Jadi ini beneran lagi boring pace banget. Dan untuk zona konsolidasinya itu masih di sini. Kalau misalnya kita lihat secara time frame 4 hour, nah kita lihat ya. Di sini masih belum ada candle 4 hour yang mampu bikin higher high ataupun lower low dari zona konsolidasi ini nih. So, it's not a good sign. Dia cuman konsolidasi aja. Bisa dibilang dia masih low volume banget. Dan dari data yang kemarin pun nggak ada pergerakan signifikan yang mampu bikin Bitcoin itu bergerak secara signifikan ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, secara 4 hour pun dia masih inside bar aja ya. Udah berapa candle nih? Udah 1, 2, 3, 4 candle itu masih bergerak di dalam candle ini gitu. So it's not a good sign. Dia beneran cuman back and forth doang. Di sini kayak barcode ya, kayak bearish, bullish, bearish, bullish, bearish. Kayak gitu. Jadi sabar-sabar ya guys. Padahal gue expect-nya itu kemarin karena ada banyak banget data penting, kemungkinan Bitcoin itu bisa bergerak gitu. Tapi ternyata sama, nggak bergerak, nggak kemana-mana gitu. Terus sekarang kita akan lihat ke 1 hour-nya. Secara 1 hour di sini internalnya dia udah breakdown. Expecting dalam waktu dekat dia bisa retest lagi ke demand 1 hour ini. Ini adalah demand 1 hour terakhir karena di sini dia bikin higher high. Di sini dia bikin higher high dan semenjak saat itu dia cuma bergerak di dalam swing ini. Ini swingnya masih sama banget ya. Masih sama banget semenjak 1 Desember nih. Jadi semenjak 1 Desember, actually semenjak kita masuk ke bulan Desember, pergerakan Bitcoin itu nggak kemana-mana. Flat aja di sini, gitu. Dan ini adalah range tradingnya. Kayak gitu ya. Jadi ya sabar-sabar aja, pergerakan low volume ya seperti ini. Kita tahu Desember itu akhir tahun, kuartal 4, which is para pelaku pasar itu kebanyakan udah liburan ya. Udah liburan, udah holiday, dan akhirnya ya pergerakannya seperti ini. Ini adalah pergerakan low volume gitu. So, untuk kedepannya masih expect dia bakalan masih konsolidasi aja, mungkin bisa retest ke demand 1 hour ini. Mungkin dari sini dia ada pemantulan untuk retest lagi ke batas atas, itu juga bisa. So, kita lihat aja pergerakan berikutnya seperti apa. Untuk demand 1 hour-nya masih sama letaknya di 85.400 sampai 83.800. Expecting ada pemantulan dari sini, kayak gitu ya. Lalu untuk level penting yang perlu di breakout itu masih sama di 93.700-an. Kalau misalnya di sini ada pemantulan, expecting dia bisa retest lagi ke 93.700-an. Kalau misalnya dia berhasil breakout, itu bagus, mungkin dia bisa retest ke 100.000. Tapi kalau misalnya dia ke reject lagi dari sini, ya expecting dia bisa retest lagi ke demand 1 hour ini ya. Dan ya, dia cuman kayak pingpong doang ya. Pingpong ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas gitu. Seperti itu untuk Bitcoin. Sekarang kita akan langsung bahas ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sendiri ini ada kabar yang sangat buruk. Jadi di sini dia kan kayak udah breakdown ya di sini. Dia kayak breakdown dan secara structure pun di sini kalau misalnya kita tarik Fibonacci, di sini tuh dia udah retest ke area OTI-nya nih. Di area OTI ini dia dapat reaction dari sellersnya. Jadi bisa dibilang Ethereum itu sekarang lagi dapat tekanan jual dari sellersnya nih, karena berhasil reacting very well dari area OTI-nya. Di sini area OTI dia retest ke area OTI dapat selling pressure yang gede banget dan sekarang dia breakdown lagi. Ini kayak breakdown dan retest jatuhnya. Kalau misalnya kayak gini, expecting untuk skenario yang ke playout jadinya bisa yang ini nih. Dan seperti yang gue bilang kemarin, untuk skenario yang probably akan ke playout itu yang ini gitu. Karena di sini dia kan udah breakdown dari trend line. Dan secara structure itu juga bearish, makanya gue bilang skenario yang mungkin ke playout adalah yang ini. Dan untuk target pelemahannya, mungkin aja dia bisa retest ke 2622 dalam waktu dekat. Untuk target pelemahan pertama ada di sini, ini adalah demand internalnya. Ada di 2757 sampai 2720. So expecting mungkin aja Ethereum bisa breakdown dari sini, tapi perlu diingat juga ini kita deket sama Bull FVG sama area SNR. Hopefully dari sini ada pemantulan. Kalau misalnya buyersnya cukup kuat, dia bisa masuk lagi ke zona konsolidasinya dan mungkin banget retest ke supply di sini. Tinggal kita lihat mana yang bakalan react duluan, Bull FVG ini atau dia malah breakdown dari sini gitu. Per sekarang nggak ada direction yang jelas karena masih konsolidasi ya. Kalau misalnya kita lihat secara gambaran besar, ya dia cuman channeling aja gitu. Dan kabar buruknya ya trend line ini udah dijebol gitu. Di sini kayak dia fake move dulu terus orang-orang kayak ngeliatnya, oh ini fake out nih. Fake out dia balik lagi ke atas trend line terus habis itu jebol lagi. So it's annoying ya. Ini annoying banget. Orang-orang yang trading udah pasti pada rungkat sih. Jadi sabar-sabar dulu guys, kalau misalnya di crypto itu lagi low volume, banyak banget pergerakan-pergerakan fake move seperti ini, so be careful ya. Seperti itu untuk Ethereum, sekarang kita akan langsung bahas ke Habar. Karena ada yang request ya,
Bang tolong bahas koin Habar sama Monad. Nah, kita akan bahas ke Habar aja ya, karena hari ini requestnya lumayan banyak. Kita akan bahas sekarang dari Habar aja nih. By the way, thank you ya yang udah request. Sekarang kita akan langsung bahas ke Habar. Untuk Habar, kita bahas dulu dari time frame weekly. Di time frame weekly-nya, Habar itu still bullish ya. Bisa lihat di sini, ini adalah demand weekly, terus habis itu dia bikin higher high, terus habis itu retest lagi ke demand weekly, dan habis itu dia reacting very well. Di sini dia naik, benar-benar kencang banget. Kenaikannya itu berapa persen nih? Kenaikannya itu 800% ya. It's very big gitu. Dan di sini dia udah naik sekencang ini, udah pasti ya orang-orang taking profit, dan makanya di sini udah mulai ada koreksi. Di sini Habar sempat reacting very well dari zona 50%-nya. Di sini ada pemantulan, dia kayak bikin double bottom, terus abis itu nyampe target double bottom-nya, dan abis itu turun lagi. Sangat wajar sih menurut gua kalau misalnya Habar ada penurunan seperti ini, sangat wajar. Kenapa? Ya kenaikannya 800%. Masa ya 800% nggak ada pullback ya kan? Di sini dia pullback, terus habis itu pullback, bikin lower high, dan di sini udah valid bikin lower low. Dan mungkin sekarang kita akan bahas dari time frame yang lebih kecil. Kalau misalnya dari time frame daily, jujur, ini adalah pullback terakhir di time frame daily. Di sini kenaikannya itu one push ke atas, jadi bisa dibilang ini kenaikannya itu very strong ya. Jadi untuk demand daily terakhirnya itu ada di sini. Tapi karena di sini letaknya sama demand weekly, mungkin kita akan fokus ke time frame daily di internalnya aja nih. Sekarang kita akan bahas ke time frame daily. Di sini secara time frame daily dia bearish di internalnya karena di sini dia bikin lower low, lower high terus ya. Dan dia juga udah breakdown dari sini. So, kita bisa tandain untuk supply daily terakhirnya itu ada di sini. Dan ini adalah supply daily-nya. Di sini sebenarnya ada kabar yang lumayan bagus ya. Kalau secara pattern, ini adalah falling wedge. Dan falling wedge itu adalah pattern yang bullish ya. Kita tahu di sini kenaikannya signifikan, dia koreksi, penurunannya korektif banget. Bikin falling wedge biasanya orang-orang expecting ada breakout untuk melanjutkan kenaikan. Tapi ternyata semenjak 10.10, ini kalau misalnya nggak ada 10.10 gue yakin banget dia breakout sih. Tapi semenjak 10.10 dia breakdown, dia mencoba untuk masuk lagi ke zona konsolidasinya, terus ternyata malah jadi breakdown dan retest. Dan semenjak saat itu Habar sangat tertekan ya. Ini bisa dibilang sangat buruk untuk Habar. Mungkin dia akan retest lagi ke area yang lebih bawah nih. Di sini dia retest ke Bull FVG, tapi menurut gue Bull FVG-nya itu nggak terlalu strong. Untuk area yang lebih strongnya ada di Bull FVG yang lebih bawah karena dia dekat sama area OTI dan area SNR. So expecting mungkin aja Habar bisa nyampe ke area sini untuk mantul beberapa waktu ke depan, kayak gitu ya. Ini untuk gambaran besarnya untuk time frame daily. Sekarang kita akan bahas ke time frame 4 hour. By the way, untuk supply daily-nya ada di angka 0,155 sampai 0,39. Terus untuk area OTI-nya, ini areanya cukup besar, ada di 0,098 sampai 0,066, kayak gitu ya. Terus sekarang kita akan bahas ke 4 hour-nya. Nah, secara 4 hour, ini adalah supply 4 hour-nya. By the way, 4 hour-nya itu sebenarnya supply-nya sama ya, letaknya sama supply daily, karena ini adalah the highest point sebelum dia break off structure, makanya supply 4 hour-nya sebenarnya di sini. Cuman karena di sini letaknya sama supply daily, mungkin gua akan tandainnya di internalnya aja ya. Karena di internalnya pun ini adalah pullback terakhir gitu sebelum dia bikin lower low. Di sini gua ngelihatnya one push ke bawah. Jadi kita tandain aja di sini supply 4 hour-nya. So, masih jelek banget ya. Masih jelek banget karena dia penurunannya itu one push. Cuman kabar bagusnya 1 hour-nya itu secara structure dia udah back to bullish nih. 1 hour-nya back to bullish di sini karena dia bikin lower high, lower low, dan ternyata dia bikin higher high. Cuman kabar buruknya di internalnya ini kayak berusaha banget untuk dia tetap bullish tapi lagi di ambang breakdown nih. Kalau misalnya dia breakdown mungkin kita bisa manfaatin dengan melakukan short dan kita bisa expecting dia bisa nyampe ke low point yang ini gitu. Ini untuk jangka pendeknya, cuman ini lagi ongoing breakdown ya. Kalau misalnya breakdown sih, pas lagi upload mungkin udah nggak keburu kali ya. Tapi kalau misalnya kalian mau short boleh, untuk scalping it's okay gitu. Menurut gua nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Jadi untuk demand 1 hour-nya lagi ongoing breakdown. Kalau misalnya dia breakdown, mungkin kita bisa expect dia nyampe ke area 0,1039 sampai 0,1028. Lalu untuk jangka panjangnya, yang tadi demand weekly-nya itu ada di area 0,05 sampai 0,0415. Seperti itu untuk Habar, so menurut gue ini bagus untuk jangka panjang.
tapi bukan untuk di hold secara majority ya. Tetap majority-nya bagusnya di Bitcoin dan pastikan menggunakan risk management yang proper. Selama price action-nya masih bearish dan turun, jangan terlalu expect dia bisa mantul dari harga yang sekarang. Karena kalau misalnya kita lihat secara time frame weekly, di sini ya dia bikinnya itu low, lower high, lower low gitu. So expecting mungkin aja dia bikin lower high untuk bikin lower low lagi. So expecting mungkin aja dia bikin lower high untuk bikin lower low lagi, kayak gitu ya. Seperti itu untuk kabar. Kalau misalnya kalian mau cicil beli, boleh tunggu di area OTI atau di area demand weekly, tapi pastikan mengerti resikonya ya. Karena kalau misalnya dari sini, turun di bawah demand weekly ini, dia masih bisa turun 62%, kayak gitu. Jadi pastikan mengerti resikonya, kalau bisa dihitung dulu, pakai cara yang ada di risk management boleh. Jadi kalian tahu kalau misalnya dia turun segini, kalian kehilangannya berapa, gitu. Dan pastikan kalian mau cut loss kalau misalnya dia turun lebih dari sini gitu. Karena kalau misalnya turun lebih dari sini, ya sama kayak ARB kemarin ya, yang kita bahas, mungkin aja dia bisa breakdown dari sini, dan ya price discovery ke bawah deh gitu. Jadi sangat mungkin kejadian seperti ini, di altcoins itu nggak ada yang nggak mungkin. Bisa banget kalau misalnya di breakdown, dia bisa price discovery ke bawah gitu. Kayak gitu ya, tapi menurut gue ya mungkin nggak ya, mungkin nggak. Karena Habar salah satu koin yang masuk ke ETF ya. Oke, setelah gue searching sedikit, Habar itu ada ETF-nya, jadi lumayan bagus untuk cycle depan ya. Kalau misalnya udah ada ETF-nya itu, it's good. Jadi seenggaknya ada money flow dari TradFi untuk masuk ke Habar juga. Plus Habar kan beritanya lumayan bagus. Jadi kalau misalnya mau diinvestasiin untuk jangka panjang, maksudnya jangka panjang di sini tuh bukan beli sekarang ya. Maksudnya tunggu bear marketnya selesai mungkin ya. Baru habis itu cicil beli, it's okay gitu. Tapi balik lagi gue ingetin, pastikan majority-nya tetap di Bitcoin ya. Kayak gitu. Seperti itu untuk Habar, terus sekarang kita akan langsung bahas ke XRP, karena ada yang request ya. Bahas XRP bang, oke kita bahas XRP sekarang. Kita mulai dulu dari time frame daily kali ya. Karena di sini ya kenaikannya sangat signifikan, jadi secara time frame weekly, sebenarnya demand-nya itu masih jauh banget. Ini adalah demand terakhirnya, dan di sini dia kayak internal doang, jadi kita akan bahas dari time frame daily-nya. Secara daily, ini seperti yang gue bilang ya, di sini adalah demand weekly, tapi di internalnya dia kayak, coba kita lihat ke time frame weekly lagi. Oke, secara time frame weekly, di demand internalnya dia lagi ongoing breakdown ya. Ini kabar yang lumayan buruk untuk XRP. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, dia sangat mungkin untuk retest ke, ini adalah area bull FVG. Kalau misalnya di sini breakdown, sangat mungkin untuk dia nyampe ke area bull FVG ini. Dan dia butuh turun berapa persen nih ke area bull FVG? Dia butuh turun 43%-an untuk sampai ke bull FVG ini. So be careful ya. Kalau misalnya di sini dia breakdown, sangat mungkin dia bisa sampai ke bull FVG ini gitu. Dan per sekarang banget dia lagi ongoing breakdown gitu. Secara time frame daily terakhir kita bahas di sini. Tapi karena terlalu banyak, sekarang kita akan hapus-hapusin aja demand weekly, demand daily. Kita akan bahas sekarang dari time frame kecilnya dulu. Karena di sini gue ngeliat ada setup ya. Gue lupa jujur ini setup kapan, tapi di sini kalau misalnya kalian ambil ini udah kena stop loss ya. So kita akan cari lagi, kalau misalnya ada setup yang bagus mungkin kita akan carinya itu short ya. Karena altcoins kebanyakan itu pergerakannya selemah ini gitu. Ini XRP jujur lebih lemah dibandingkan dengan Ethereum. Di saat Ethereum itu bikin higher high, tapi XRP itu tetap tertekan ya. Di sini dia malah bikin lower low, lower high, lower low, lower high kayak gitu. Mungkin sekarang kita akan bahas dari time frame daily dulu. Ini kita hapus-hapusin dulu. Karena udah nggak relevan, dan kita akan bahas dari time frame daily aja. Coba sekarang kita lihat ke daily. Nah, untuk time frame daily, dia udah valid breakout structure ya. Di sini dia udah valid breakout structure. Walaupun tipis banget, tapi gue akan tetap hitung. Karena dia secara structure di time frame kecilnya juga dia mendukung ya. Dia mendukung untuk bikin lower low terus. Jadi kita akan taruh supply daily-nya di sini. Terus habis itu kita lihat secara 4 hour sekarang. Nah, secara 4 hour dia juga valid bearish ya. Dia juga valid bearish, cuman di internalnya dia ada tanda-tanda dia bikin higher high nih. Cuman higher high-nya tipis banget ya. Gua akan tandain aja di sini ada SNR ya. Di sini ada SNR. So expecting kalau misalnya XRP itu nyampe ke SNR ini mungkin ada rejection, karena ya di sini juga kelihatan ya. Di sini ada rejection dan dia melanjutkan rejection dari situ. Untuk supply-nya mungkin gua akan tetap taruh di sini. Karena di sini kayaknya bukan struktur yang valid deh. Ini kayaknya pas lagi news deh. Jadi kita lihat aja dari struktur yang ini ya. Di sini dia bikin lower low, ini supply 4 hour-nya. Kalau secara 1 hour-nya, nah secara 4 hour-nya gue yakin ini valid nih. Nah, ya kan? Di sini valid dia MSS2 bullish, dan untuk demand-nya jadinya ada di sini nih. Nah, ini actually kalau misalnya mau di tradingin,
boleh sih. Kalau misalnya dari internalnya dia udah back to bullish, cuman lumayan mengkhawatirkan ya. Gue lumayan takut untuk long di XRP karena kalau misalnya dari setup yang kemarin ya, yang tadi yang kita udah bahas, kayak nggak bisa perform well gitu. Karena secara gambaran besar ya dia still bearish-nya itu lumayan strong gitu bearish-nya. Jadi mungkin kita akan cari kalau misalnya dia setupnya itu short aja. Karena di sini kalau misalnya dia mantul pun, mungkin dia akan cari lower high di time frame besarnya untuk melanjutkan bikin lower low kayak gitu. Mungkin untuk jangka pendeknya dia bisa retest ke supply 4 hour ini lagi, tapi besar kemungkinan dia bisa breakdown dari sini gitu. Karena seperti yang gue bilang tadi, di sini kan dia sebenarnya cuma konsolidasi nih. Dia udah nyentuh batas bawahnya. Tapi di sini higher low terakhirnya dia udah ke breakdown gitu. Jadi kemungkinannya itu lebih besar untuk dia melanjutkan breakdown dari sini kayak gitu. Seperti itu ya untuk XRP. So kalau misalnya kalian punya barang boleh mulai berhati-hati karena dia bisa breakdown dari sini gitu ya. Not financial advice, do your own research. Untuk supply 4 hour-nya ada di angka 1,9 sampai 1,94. Terus untuk demand 1 hour-nya, ini demand 1 hour ya, karena di sini dia udah bullish di sini dia MSS tuh bullish, terus habis itu dia bikin higher high, terus habis itu sekarang dia pullback lagi. Dia ongoing ke area OTI ini. Area OTI-nya ada di angka 1,83 sampai 1,8 dan untuk demand 1 hour-nya ada di 1,79 sampai 1,77. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, udah boleh melakukan cut loss sih. Karena di sini walaupun buyersnya itu cukup kuat untuk MSS to bullish di 1 hour-nya, tapi besar kemungkinan kalau misalnya dia breakdown dari sini berarti sellersnya itu lebih agresif gitu ya. Seperti itu untuk XRP. Untuk gambaran besarnya secara time frame weekly, Bull FVG-nya ada di angka $1 sampai $0,6 dan mungkin aja jangka panjangnya XRP bisa sampai lagi ke demand eksternal ini nih. Kayak gitu. Karena di sini adalah higher low terakhir sebelum dia bikin higher high di time frame weekly. Kayak gitu ya. Untuk demand time frame weekly-nya ada di 0,41 sampai 0,29. Ini masih jauh banget, dia perlu turun berapa persen nih dari sini ke demand weekly-nya. Dia perlu turun 77%. Ini sangat mungkin, jangan bilang nggak mungkin ya guys. Karena kalau misalnya kalian lihat di time frame yang lalu-lalu, nah, misalnya dari sini dia turun ke sini, dia turunnya berapa persen nih? 95%. Dari sini, dari 2021 ke sini, 82%, 83%. Ya di sini ya sangat mungkin gitu, dia bisa turun lagi ke sini tuh sangat mungkin. Kayak gitu ya. Jadi jangan overly bullish sama satu koin, segala sesuatu itu mungkin di market. Seperti itu untuk XRP, sekarang kita akan langsung bahas ke Cardano. Karena ada yang request ya, Cardano. Bang tolong bahas ada, mau akumulasi ada soalnya. Oke, Cardano di sini ada kabar buruk sama kabar baik. Kita ke kabar baiknya dulu kali ya. Kabar baiknya, Cardano still bullish di internal structure-nya. Ini adalah demand weekly-nya di internal structure-nya. Tapi kabar buruknya, Cardano abis ke-reject dari supply weekly ini. Gitu. Jadi per sekarang Cardano itu mix. Karena di internalnya dia bikin higher high, higher low, higher high. Tapi dia abis ke-reject di supply weekly ini, di internalnya banget dia bikin lower high, lower low. Gitu. Jadi ini beneran sangat membingungkan di internal structure-nya. Jadi be careful ya, kalau mau cicil beli sebenarnya bisa, tapi kita kayak betting di sini nih. Kita kayak bet di Cardano dia bisa mantul dari demand weekly ini, which is bisa, sebenarnya bisa. Tapi menurut gue ya, kalau misalnya dia mantul, dia mungkin untuk retest doang ke sini untuk melanjutkan penurunan gitu. So be careful. Kalau misalnya dari sini dia nggak ada pemantulan, mungkin kalau misalnya dia breakdown dari sini, dari 0,27, boleh pertimbangkan untuk cut loss kayak gitu. Karena apa? Secara internal weekly-nya, dia bikin lower high, lower low gitu. Dan sangat mungkin kalau misalnya di sini dia mantul, dia hanya mantul untuk cari lower high untuk bikin lower low lagi, kayak gitu. Seperti itu ya. By the way, ini OTI-nya nggak valid karena di sini dia belum ada pullback. Waktu itu gue tarik Fibonacci-nya untuk kayak cari kalau misalnya di sini pullback mungkin dia sampai mana gitu. Tapi karena di sini dia one push belum ada pullback, jadi area OTI tadi itu nggak valid ya. Kayak gitu. Terus sekarang kita akan langsung bahas ke time frame daily-nya. Secara time frame daily, dia udah break off structure di sini. Dia pullback, dia bikin lower high. Jadi untuk supply daily-nya udah bisa kita tandain ke sini. By the way, gue pengen lihat dulu gue bahasnya seperti apa. Oke. Pembahasan kita dulu lihat ya. Di sini ada dua skenario. Pada saat dia sampai ke sini, gue bilang dia bisa koreksi di sini. Mungkin di demand 1 hour ini dia bisa mantul, bisa. Di demand 4 hour ini bisa mantul, bisa. Tapi ternyata skenario yang ke play out yang ini nih.
gila banget sih. Kayak altcoins itu semuanya di gambaran besar ketika dia back to bullish, itu kayak dia cuman bikin lower high di external structure-nya untuk bikin lower low lagi. Kayak gitu. Jadi mungkin sekarang kita bisa fokusnya carinya short ya. Di sini dia udah valid breakdown, dan skenario yang ke-play out obviously yang ini ya. Di sini dia bikin lower low, lower high, lower low, lower high, dan ya lanjut bikin lower low gitu. So it's a bad sign dari Cardano, dia very weak, tertekan banget price action-nya. Jadi kita bisa expecting dia bisa bikin lower low dari sekarang ya, kayak gitu. Untuk supply daily-nya ada di sini karena dia udah break off structure di sini. Supply daily-nya ada di angka 0,482 sampai 0,455 ya. Di sini supply daily-nya, cuman kabar bagusnya dia udah retest ke demand weekly yang ada di sini, dan dia ada pemantulan sedikit, tapi kita nggak tahu di sini pemantulannya valid apa enggak, karena ya secara structure dia still bearish gitu. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat secara 4 hour. Nah, secara 4 hour ini letak supply-nya sama, jadi kita akan taruh aja supply-nya di sini, dia letaknya sama supply daily-nya. Ini adalah supply 4 hour, dan kita akan bahas sekarang dari 1 hour-nya. Nah, actually 1 hour-nya ini sama banget ya kayak XRP tadi. XRP apa Habar ya? Di sini dia berusaha untuk bullish di 1 hour-nya, tapi terlihat banget ya, kelihatan banget di sini belum ada candle yang mampu untuk closing secara signifikan, secara pede di atas supply ini gitu. Jadi bisa dibilang Cardano itu masih tertekan, dia cenderung mau bikin lower low. Karena di sini sellersnya udah ngasih reaction satu, dia bikin higher low, berusaha untuk tembus, nggak mampu, dia ke reject lagi. Jadi masih struggling parah ya, expecting dia bisa breakdown dari sini. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, supply 1 hour-nya tetap di sini gitu. Karena di sini dia ke reject, jadi belum ada lower high yang valid gitu. Masih sama letaknya. Kayak equal high doang di sini gitu. Seperti itu. Jadi secara 1 hour dia still bearish. Ini adalah supply 1 hour-nya. Masih belum ada tanda-tanda penguatan dari pemantulan di demand weekly ini gitu. Itu kabar yang lumayan buruk karena kalau misalnya udah nyampe ke key area, di sini kan key area ya. Tapi key area-nya aja nggak mampu bikin 1 hour-nya back to bullish. Itu tandanya buyers di sini tuh udah kayak kehilangan kekuatan gitu, kehilangan momentum. Jadi buyers yang di sini nih, buyers yang mampu membuat harganya Cardano itu naik 300%, di area yang sama itu nggak ada kekuatannya sama sekali, kayak gitu. Padahal udah nyampe nih ke harga yang sama yang membuat harga Cardano itu naik 300%, kayak gitu ya. So kalau misalnya mau cicil beli, menurut gua ya, ini balik lagi opini pribadi gua, kita perlu lihat nih kekuatan buyers di sini seperti apa. Karena jangan sampai kita jadi kayak orang-orang yang nahanin harganya Cardano gitu. Karena ya siapa kita gitu. Kita nggak mungkin gitu punya kekuatan untuk nahan pergerakan Cardano, mau duit kita mau seberapa gitu. Karena Cardano market cap-nya itu gede banget. Setahu gua dia masih top 10 deh, masih top 10. Berapa miliar dolar gitu market cap-nya Cardano. So, menurut gua jangan dicicil beli dulu. Kalau misalnya mau cicil beli boleh, tapi seenggaknya tunggu 1 hour-nya itu back to bullish. Karena kalau misalnya dia berhasil bullish di situ, nah itu bisa kayak jadi indikasi oke, buyers-nya cukup strong untuk membuat 1 hour-nya back to bullish. Tapi jangan senang dulu, karena ya 4 hour-nya sama daily-nya itu still bearish. Bisa jadi, begitu sampai di area sini, itu udah ada rejection gitu di sini. Sangat bisa terjadi seperti ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat secara daily, nah ini gue perbaikin deh letaknya. Di sini tuh BRFVG 1. Terus yang kedua, ini area OTI. Kalau misalnya di sini ada pemantulannya. Soalnya sebenarnya belum boleh untuk tarik Fibonacci di sini karena belum ada pullback sama sekali di sini. Di sini masih bisa dibilang dia cuma inside bar doang, belum ada pullback. Makanya belum boleh tarik Fibonacci. Cuman gue pengen proyeksiin aja kalau misalnya dia pullback pun, misalnya dia pullback gitu. Di sini masih ada area OTI. Area OTI apa, Bang? Area OTI itu adalah area optimal trade entry dari suatu trend. Trennya kita tahu bearish. Kalau misalnya trennya bearish, sellers itu udah numpuk mau jual barang di sini, gitu. Makanya seringkali ketika harga itu nyampe ke area OTI, itu ada rejection atau ada pemantulan juga, gitu. So be careful kalau misalnya mau cicil beli, pastikan kalian mengerti dulu resikonya. Mungkin kalau misalnya gue yang cicil beli, mungkin gue akan cut loss kalau misalnya dia turun di bawah 0,2727, kayak gitu ya. Seperti itu, dan mungkin aja gue juga akan tunggu di supply 1 hour ini. Kalau misalnya 1 hour-nya back to bullish, mungkin gue akan cicil beli, mungkin. Tapi menurut gue akan lebih bagus kalau misalnya di tradingin sih, karena jelas gitu stop loss-nya di mana, terus kita mau risk ratio-nya berapa, terus mau take profit di berapa, itu lebih jelas. Tapi kalau misalnya untuk investasi, nah gue tunggu dulu deh.
tunggu dulu. Tunggu buyersnya itu ngasih lihat kalau oke, gue mau beli di harga yang sekarang. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk pembahasan hari ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, boleh tanya aja di kolom komentar. Gue akan jawab sesuai dengan apa yang gue tahu. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu untuk pembahasan hari ini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. Happy Christmas Eve buat yang merayakan. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.